Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang tidak hanya dikenal sebagai proklamator kemerdekaan ataupun Dwi Tunggal Soekarno, tetapi juga sebagai arsitek ekonomi yang sangat visioner bagi bangsa Indonesia. Hatta yang sangat sederhana, cukup terkenal dengan pemikiran ekonominya yang dalam, di mana dia selalu menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kemandirian pada setiap kebijakannya. Muhammad Hatta sebenarnya lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus di tahun 1902 di Fort de Kock atau saat ini bernama Bukit Tinggi. Saat masih dalam kekuasaan Hindia Belanda, Hatta lahir sebagai anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Setelah melakukan perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maida, akhirnya Hatta bersama Soekarno secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pada jam 10 pagi. Acara tersebut memang berlangsung sederhana, tetapi sangat sakral, dengan dihadiri oleh para tokoh pergerakan nasional serta masyarakat sekitar yang antusias menyaksikan momen bersejarah tersebut. Sebagai wakil presiden, Hatta kini memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Hatta tidak hanya sekedar menjadi pendamping bagi Soekarno, melainkan juga bertindak sebagai pemikir strategis dan konseptor dalam menyusun kebijakan negara. Selama menjadi pemimpin bangsa, dia bersih dari korupsi, jujur, dan hidup sederhana. Hatta diketahui menolak fasilitas negara yang berlebihan dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Sayangnya, karena usianya semakin bertambah dan memengaruhi kesehatannya, Hatta tidak bisa lagi terlalu berfokus untuk mengurus dan mengawasi jalannya pemerintahan bangsa ini. Hatta memilih menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan tetap aktif dalam berbagai diskusi, menulis, serta memberikan nasihat bagi generasi penerus bangsa. Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia dan pahlawan bangsa ini, hanya mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 14 Maret di tahun 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bung Hatta adalah teladan seorang pemimpin yang sungguh berorientasi pelayanan, bukan hanya untuk popularitas atau ambisi, tetapi tulus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui gagasan dan gerakan koperasi, beliau memancarkan dedikasi melayanan masyarakat kecil. Dari beliau, kita belajar bahwa sejatinya seorang pemimpin adalah pelayan bangsa, bukan untuk dilayani. Hatta adalah sosok yang bertanggung jawab dan berintegritas di dalam bekerja. Sikap akuntabelnya terbukti dengan ia menolak semua fasilitas mewah dan lebih memilih hidup sederhana. Hal ini terbukti hingga akhir hidupnya ia tidak memiliki kekayaan yang berlimpah. Kompeten adalah janji untuk terus belajar dan memberi manfaat. Bung Hatta meneladankannya sepanjang hidupnya. Ia berkata, dengan buku, aku merasa bebas. Sebuah cermin kecintaannya pada ilmu. Namun bagi Hatta, kompetensi bukan sekedar pengetahuan, melainkan kemampuan menghadirkan solusi bagi rakyat. Dari Bung Hatta kita belajar, ASN yang kompeten adalah mereka yang terus menimba ilmu, bekerja sepenuh hati, dan mengabdi untuk negeri. Bung Hatta adalah sosok yang selalu mengutamakan keharmonisan. Beliau tetap menjaga hubungan baik dengan Bung Karno meski sering berbeda pandangan, dengan terus istiqomah mengedepankan musyawarah, kerendahan hati, dan menjunjung persatuan. Kesetiaan Bung Hatta kepada bangsa terbukti tak tergoyahkan. Menjunjung tinggi ideal kemerdekaan, beliau berdiri teguh di samping Bung Karno, menolak kompromi atas prinsip meski menghadapi tekanan politik dan pengusiran. Sikapnya ini mencerminkan loyalitas sejati yang rela berkorban tanpa pamrih demi kepentingan bangsa. Bung Hatta adalah sosok yang adaptif. Meski teguh pada prinsip, beliau mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Beliau juga terbuka pada gagasan baru dalam politik dan ekonomi, serta mampu mengubah strategi perjuangan sesuai dengan konteks Indonesia yang terus berkembang. Kolaboratif tampak jelas dalam perjuangan beliau bersama dengan Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan yang besar akan dapat tercapai dengan kerjasama.